وبركاته. إلى حد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آباءنا وأمهاتنا عبد محمد الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تعرف إلى عباده بكتابه المنزل على لسان نبي المرسل بأنه في ذاته واحد لا شريك له فرد لا مثل له صمد لا ضد له متوحد لا ند له وأنه قديم لا أول له أزلي لا بداية له مستمر الوجود لا آخر له أبدي لا نهاية له قيوم لا انقطاع له دائم لا انصرام له لم يزل ولم يزل موصوفا بنعوت الجلال لا يقضي عليه بالانقضاء تصرم الآمات والآباد وانقراض الآجال بل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء قدير. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد الداعي بسنته إلى السعادة والأدب الرصين وعلى آله وأصحابه al-hudat al-mukhlisin wa du'at ilallahil mursidin. Para jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah atas izinnya di kesempatan malam hari ini Allah masih berkenan memberikan nikmat kita sehat, nikmat sempat. Allah mudahkan kita menjalankan ibadah. Karena itu marilah kita bersama niatkan keberadaan kita di masjid ini i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Kita niatkan pula silaturahim dengan sesama jamaah. Kita niatkan thalabul ilm. Kita niatkan menyenangi hal-hal yang dapat mengantarkan kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita niatkan meninggalkan seluruh hal yang dapat menjerumuskan kita kepada maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, masih tentang pembahasan mahabbah atau cinta. Imam Al-Ghazali radhiyallahu an memberikan makna cinta itu adalah kecenderungan hati kepada sesuatu. Jika kecenderungan itu kuat, maka disebut rindu. Demikian juga sebaliknya, jika hati ini menolak untuk menemui, maka disebut benci.
kemarin dijelaskan bahwa hal-hal yang dapat mengantarkan kita menyintai sesuatu itu karena faktor indrawi, sesuatu yang dapat kita tangkap melalui indera mata kita, indera pendengaran, indera penciuman, yang kita bisa merasakan nikmat, bisa merasakan manfaat, bisa merasakan senang, maka itu bisa mengantarkan kita kepada cinta. Karena itu disebutkan kullu ladzidin mahbub, segala sesuatu yang mengantarkan kita senang maka menjadikan kita cinta. Disebutkan oleh Imam Ghazali bahwa inisiasi atau faktor yang mampu menemukan cinta tidak saja karena faktor fisik yang dapat dirasa oleh indera, tetapi juga sesuatu yang batin. Dalam kalimat yang sesungguhnya menyindir kita, Imam Al-Ghazali mengatakan wa manik tasara min lazzatihi alal hawasil khams fahuwa bahimah li'anna bahimah tusyariku fiha. Kalau orang hanya menyintai atau mampu menangkap faktor-faktor yang mengantarkan kepada cinta itu hanya yang bersifat fisik, pertanyaannya apa bedanya dengan makhluk yang lain, hewan? Karena hewan juga mampu menyenangi sesuatu yang dia merasakan nyaman, merasakan enak dalam kehidupannya. Sesungguhnya disebutkan Imam Ghazali wa innama khasiyatul insan at-tamyiz bil basirah al-batinah. Hal yang menonjol dalam diri seseorang itu ketika mampu menangkap faktor yang non indrawi. Kalau menyintai segala sesuatu yang bersifat fisik karena kita merasa, karena kita melihatnya, karena kita mendengarnya, maka itu belum menjadi sesuatu yang spesifik yang mestinya di dalam diri manusia itu ada yang lebih daripada itu, yang mampu menangkap sesuatu yang sifatnya tidak indrawi. Oleh Imam Ghazali dinyatakan bahwa jika orang itu mampu menangkap atau peka terhadap sesuatu yang tidak bersifat indrawi, misalnya kita mampu menangkap hal-hal yang secara spesifik menjadi sifat-sifat mahmudah dari para nabi, para ulama, para sahabat. Ketika kita tidak secara fisik bertemu dengan para nabi, para ulama, para sahabat, kemudian kita mendengar cerita mereka, kita termotivasi mengikuti jejak mereka, meneladani mereka. Sesungguhnya disebutkan oleh Imam Ghazali itu tidak diinisiasi oleh faktor yang bersifat indrawi. Wala tudriku fi nafsika tafriqatan bainal malikil adil wal alim as-suja
wal karimil atuf alal khalqi wa bainal zalim al jahil wal bakhil al fadil ghalil. Orang yang mampu melihat perbedaan karakteristik di antara beberapa orang yang telah diceritakan dalam sejarahnya masing-masing, kemudian kita mengapresiasi, lebih dari itu kemudian kita mengidealkan, mengidolakan, maka kecintaan kita terhadap para sahabat, misalnya ketika disebutkan seorang Abu Bakar memiliki sifat membenarkan apa yang pernah diinformasikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana siasah Sayyidina Umar, kedermawanan Sayyidina Utsman, keberanian Sayyidina Ali yang kemarin kita sudah bahas, maka sesungguhnya beberapa karakter yang melekat di dalam beberapa sahabat yang diceritakan kepada kita itu mampu menarik kita untuk memberikan apresiasi, meneladani. Maka itulah ada titik-titik kita menyintai kepada mereka. Wa idza fatasta an mahbubika minhum raja'a ba'da tafsil at-tawil alladhi la yahtamilu hadzal kitab ila salasi sifat. Ketika kita mencoba meneliti apa saja yang menyebabkan kita cinta kepada seseorang, beberapa tokoh-tokoh dalam sejarah yang menginspirasi kita akan keberaniannya, kecerdikannya, kebijaksanaannya, dan sifat-sifat yang baik yang lain yang ada dalam diri mereka itu, maka sesungguhnya oleh Imam Ghazali tidak lebih tidak kurang, setelah pembacaan kita terhadap sejarah mereka itu menegaskan kepada tiga hal. Yang pertama adalah pengetahuan kita. Yang kedua adalah kemampuan mereka. Dan yang ketiga adalah kesucian mereka. Dicontohkan misalnya, amal ilmu faka ilmihim billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa ajaibi malakutihi wa daqaiki syariati anbiya'i. Pemahaman para sahabat salafus soleh, para ulama tentang siapa Allah, siapa malaikat, apa yang ada dalam kitab Allah, dan bagaimana dengan utusan-utusan Allah, dan seluruh keajaiban-keajaiban yang tidak mungkin direkonstruksi, yang tidak akan pernah mungkin dilakukan oleh orang per orang, baik secara individual maupun kolektif, karena sesungguhnya itu terjadi murni karena kuasa dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, atau pemahaman mereka secara detail tentang syariat nabi-nabi mereka. Pemahaman para sahabat yang sedemikian dalam tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, sifatnya, zatnya, mampu menjadikan orang itu menyintai Allah lebih daripada yang lain. Demikian juga disebutkan oleh Imam Ghazali, wa amal qudrah
Faka qudratihim ala anfusihim bi kasri syahwatiha wa hamliha ala siratil mustaqim wa bi qudratihim ala al-ibadi bi siyasatihim wa irsadihim ilal haq. Kemampuan para sahabat Nabi, para salafus soleh, para ulama untuk menguasai diri mereka sendiri, mengalahkan hawa nafsunya. Konsistensi masing-masing sahabat maupun salafus soleh untuk tetap sesuai dengan koridor yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam meniti hidup dan kehidupan. Demikian juga kemampuan mereka mengajak kepada umat yang lain sebagaimana mereka ke jalan yang benar. Tokoh-tokoh di dalam sejarah yang pernah kita baca, pernah kita dengar, karena memiliki keahlian-keahlian tertentu seperti inilah yang kemudian menginisiasi kita, menginspirasi kita, menjadikan kita mengidolakan kepada mereka, mengidealkan sebagai idola. Dan kita kadang-kadang mengapresiasi, mengobsesi bagaimana kita sebagaimana tokoh-tokoh yang diriwayatkan dalam sejarah itu. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, wa amman nazahah fa bi salamati batihim an aibil jahli wal bukhli wal hasadi wa qaba'isil akhlaq wa istima'u kamal ilmi wal qudrah ma'a husnul akhlaq wa huwa husnul batin. Yang ketiga adalah kesucian diri dari segala aib, dari segala celah, baik ketidakpahaman, ketidakdermawanan, kedengkian, dan semua akhlak-akhlak yang buruk itu jauh dari kehidupan dan perilaku kehidupan mereka. Istima'u kamal ilmi wal qudrah, konjungsi atau pertemuan antara pengayaan, penguasaan keilmuan mereka, kemudian sifat yang mampu memanage diri sendiri, mengalahkan hawa nafsunya. Ketika bertemu seperti inilah menjadikan seseorang batinnya menjadi suci. Jadi pemahaman tentang Allah, pemahaman tentang malaikatnya, tentang kitabnya, utusannya, dan seluruh keajaiban-keajaiban yang Allah telah tunjukkan di alam semesta ini, mengantarkan yang bersangkutan ini untuk senantiasa teguh mentaati apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Inilah yang menjadikan yang bersangkutan memiliki batin yang salim, yang selamat. Wa hiya surah al-batina allati la tudrikuha al-bahimah wa man fi misli haliha bil basari dhahir. Kelebihan-kelebihan inilah yang tidak ada di dalam makhluk yang lain. Lebih kasar, Imam Ghazali menyebutkan hewan. Keunikan-keunikan yang melekat di dalam diri seseorang yang kemudian mampu menginspirasi kita, mengobsesi kita, sehingga kita menjadikan mereka sebagai idola. Itu kelebihan yang mampu menjadikan kita ini menyintai mereka.
Karena itu disebutkan Imam Ghazali, summa idza ahbabta haula li hadhihi sifah, ketika kita mencoba menyintai para tokoh-tokoh dalam sejarah karena sifat-sifatnya, kearifannya, keberaniannya, kedermawanannya, kesahajaannya, dan sifat-sifat lain yang ada dalam diri mereka, itulah yang membuat kita ini menyintai mereka. Wa alimta anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana ajma' minhum li hadhil khisal, kana hubbuka lahu ashadda bidharurah. Maka ketika kita menyintai mereka karena tertarik secara parsial 1, 2, 3 sifat yang ada dalam diri para tokoh-tokoh dalam sejarah itu, bagaimana dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki semua sifat mahmudah yang mungkin secara parsial itu, secara satu persatu ada di dalam diri orang-orang yang menjadi kekasih Allah SWT itu. Jadi kalau misalnya disebutkan Sayyidina Ali, kita kagumi, kita obsesi, kita menjadi seperti Sayyidina Ali karena sajaahnya, karena keteguhannya, karena keberaniannya. Kemudian kita terinspirasi cerita Sayyidina Utsman karena kedermawanannya. Kemudian kita terobsesi agar bisa meneladani hidup seperti Sayyidina Utsman misalnya. Maka bagaimana dengan Nabi yang kita melihat bahwa seluruh sifat-sifat itu ada pada diri Nabi? Maka sesungguhnya menyintai Nabi itu menjadi sebuah yang niscaya. Mengidolakan Nabi, mengidealkan, meneladani Nabi itu menjadi sebuah keharusan. Ketika kita mampu meningkatkan grade kita, ketika kita mengidolakan siapapun yang kita idolakan karena ada sesuatu yang lebih dari dirinya yang kemudian kita merasa kurang, maka kita kepingin seperti siapapun yang kita idolakan. Ini yang menarik, ketika kesempurnaan itu ada pada diri Nabi, maka mengidealkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu asyaddu bidzarurah, lebih merupakan sebuah keharusan. Dan bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Farfa' nadruka al-an minan nabi. Ketika kita mampu mencoba mengalihkan perhatian kita, itu Nabi. Bagaimana ila mursilin nabi wa khaliqihi? Bagaimana dengan yang mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai nabi, penciptanya, wal mufaddil, dan zat Tuhan yang memberikan keutamaan alal khalqi di atas seluruh makhluknya ini, biba'atihi, dengan mengutusnya, lita'lama anna bi'satal anbiya hasanatun min hasanatihi, sehingga kita tahu bahwa dijadikannya para nabi sebagai utusan Allah itu merupakan satu dari kebaikan yang melekat pada diri kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita melihat ada orang yang kita idealkan karena kelebihannya, yang mungkin bisa kita pastikan di sisi lain siapapun orang, selama tidak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mesti memiliki kekurangan, dan kita mampu melihat kelebihannya lebih dari kekurangannya, sehingga kita tidak melihat kekurangannya dari orang yang kita idealkan. Itu baru karena satu kelebihan. Bagaimana dengan Nabi yang memiliki kelebihan-kelebihan itu? Maka mestinya menyintai kepada Nabi itu menjadi sebuah keharusan. Bagaimana dengan Allah yang menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi seperti itu, menjadi khairul anam, menjadi khairi khalqihi sayyidil awwalina wal akhirin. Allah pula lah yang menjadikan di dalam satu hadisnya
Hadis qudsi, Nabi kita Adam alaihissalam sewaktu belum diturunkan ke muka bumi pernah membaca satu teks di surga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian Allah bertanya kepada Nabi Adam, man Muhammad, siapa Muhammad itu? Kebetulan Nabi Adam belum tahu, maka Nabi Adam jujur, Allahu a'lam, hanya engkau ya Allah yang tahu siapa beliau. Jawaban Allah SWT, laula Muhammadun ma khalaqtuka, andai aku tidak ciptakan Muhammad, maka aku tidak akan ciptakan kamu. Kalau Nabi Adam tidak dikehendaki oleh Allah karena Nabi Muhammad tidak ada, maka kita anak turunnya tidak akan pernah ada. Kalau kita tidak akan pernah ada, maka alam semesta nggak pernah ada. Karena alam semesta ini ada menjadi fasilitas hidup dan kehidupan kita, umat manusia. Sampai di situ derajat Nabi kita Muhammad SAW. Maka mestinya kita menyintai Nabi itu lebih, sekalipun kita tidak memiliki kesempatan hidup tinggal bersama Nabi, tetapi cerita-cerita yang valid tentang siapa Nabi kita Muhammad SAW itu cukup bagi kita untuk menyintainya. Ketika Nabi Muhammad saja begitu, bagaimana dengan Allah SWT? Sumansub qudratul anbiya wa ilmahum wa taharatahum ila ilmillahi subhanahu wa ta'ala wa qudratihi wa qudsihi. Kemudian coba kita lihat bagaimana kemampuan para nabi yang Allah berikan kepada mereka, pengetahuan dan penguasaan ajaran-ajaran yang Allah telah wahyukan kepada nabi-nabi itu, kesucian batinnya, sebagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Musa, yang diilustrasikan sedikit tentang pengembaraan kegelisahan teologinya sampai menemukan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan semesta alam. Ketika nabi-nabi yang lain Allah tidak ceritakan secara khusus, seolah-olah Allah kemudian hanya menghendaki beliau-beliau itu kemudian dijadikan nabi, mendadak mengimani Allah, memiliki kesiapan menerima wahyu Allah. Tidak sebagaimana Nabi Ibrahim yang dikisahkan pernah gelisah mencari Tuhan, karena memang sesungguhnya di dalam diri kita semua manusia yang dikehendaki normal maka memiliki naluri mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua orang gelisah hanya karena mungkin Allah belum menghendaki memberi hidayah atau tidak memberi hidayah, maka mereka tidak mampu menangkap bahwa sesungguhnya kekuatan yang mampu menguasai dirinya itu Allah SWT. Maka perilaku orang melarung kepala kerbau, melarung sesaji ke pantai selatan, ke pantai utara, ke tempat-tempat yang dianggap keramat, itu sesungguhnya adalah perilaku keberagamaan yang kebetulan Allah belum berikan hidayah. Tetapi dia mengakui ada kekuatan, yang kekuatan itu mampu mengatur dirinya, yang bahasa mereka kalau tidak dirayu dengan melarung, memberikan sesaji, maka mereka mendapat celaka. Yang sesungguhnya kekuatan itu Allah Subhanahu wa taala. Ada nabi-nabi Allah itu yang diberikan pengalaman sampai menemukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada beberapa nabi yang mendadak diceritakan mengimani Allah, menerima kesiapan, menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kesucian hati mereka sampai pada pemahamannya kepada Allah Subhanahu wa taala,
pemahamannya terhadap kuasa Allah dan kesucian Allah ini, lita'lam annahu la quddusa siwal wahid al-haq, maka menjadikan kita paham bahwa sesungguhnya tidak ada kesucian kecuali Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha benar. Wa anna ghairahu la yakhlu min aibin wa naqsin, kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memang diberikan kesempurnaan oleh Allah, maka seluruhnya memiliki celah, memiliki cacat, memiliki kekurangan-kekurangan. Dan kekurangan itu tampak balil ubudiyah a'dzam min anwa'in naqsi, sifat penghambaan. Kapasitas kita sebagai hamba, kapasitas kita sebagai manusia yang menghamba ini menunjukkan bahwa kita tidak punya kemerdekaan. Ketika orang tidak punya kemerdekaan, itu berarti tidak memiliki kesempurnaan, memiliki kekurangan. Kita ini menghamba. Ketika semua orang paham bahwa status kita ini sebagai seorang hamba yang penuh dengan kekurangan, fa'ayyu kamalin liman qiwama lahu binafsi, mana di kesempurnaannya itu mana? Di mana ada kesempurnaan kita sebagai manusia yang hamba, menghamba, tidak memiliki kemerdekaan, mengatur diri saja tidak mampu, memanage dirinya sendiri saja nggak mampu, menghentikan laju atau kemudian mengakhirkan, mendahulukan ajalnya sendiri saja tidak akan pernah mampu. Wala yamliku nafsan mautan wala hayatan, dan kita semua ini manusia yang hamba ini, yang tidak memiliki kesempurnaan itu, artinya kita memiliki kekurangan itu, sama sekali tidak memiliki diri kita sendiri. Memastikan kehidupan kita, memastikan kematian kita, wala rizqan wala ajalan, termasuk rezeki. Sehingga kita masih menghamba kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, warzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fihi. Wa ayyu ilmin liman tuskilu alaihi sifatu batinihi fi maradi wa sihhatihi. Pengetahuan mana, apa yang dimiliki orang yang ternyata memiliki sifat-sifat batin yang terkadang masih juga sakit. Wala ya'lamu jami'a jawarihil batin, dan tidak mampu menangkap seluruh anggota batinnya yang lain. Wa tafsiliha wa hikmatiha bitahqiq, apalagi kemudian merinci satuan-satuan anggota tubuh kita yang kebetulan Allah berikan seperti ini, memiliki hikmah, memiliki fungsi yang berbeda-beda satu sama lain. Tidak ada sesuatu yang dikehendaki oleh Allah dalam diri kita kecuali memiliki manfaat untuk diri kita sendiri. Baru belakangan kita temui penelitian ilmiah tentang manfaat ini, manfaat itu yang ternyata ada di dalam diri kita. Ketika mengetahui dalam diri kita sendiri tentang fungsi, mengapa kita memiliki rambut, mengapa kita memiliki daun telinga seperti ini, dan seterusnya, itu saja kita nggak mampu. Fadlan an malakutis samawatil ardh, bagaimana kita mampu menguasai dan memiliki pengetahuan tentang antariksa. Yang diceritakan bumi ini hanya sebagian kecil dari kehidupan dunia. Wansub hadza ilal ilmil azali, coba kita perhatikan kembali pengetahuan Allah yang bersifat azali, al-muhit bijami'il mawjud, yang
mampu menangkap seluruh yang ada. La nihayatalah, dan tidak akan pernah berujung. Allah tahu berapa jumlah air hujan yang diturunkan.